Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervensi Agustin dengan NIM 032 dari Psikologi kelas 4A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemanan dan percintaan pada lansia. Nah, di sini kan masa usia lanjut yang dialami oleh seseorang pada umur 60 tahun ke atas. Oleh karena itu, menjaga dengan baik kondisi kehidupan seseorang pada masa usia lanjut akan semakin baik kesehatan mental maupun fisik, yang akan berdampak pada peningkatan umur harapan hidup pada usia lanjut lansia. Nah, kondisi kehidupan pada masa lanjut usia yang dialami oleh lansia seperti kesejahteraan fisik, emosional, fungsional, dan sosial cenderung akan mengalami penurunan seiring bertambahnya usia, dan dengan salah satunya kehubungan dalam pertemanan dan percintaan pada lansia. Oke, maka dari itu saya akan menjelaskan. Yang pertama ada percintaan. Nah, dalam percintaan pentingnya dalam menjaga hubungan romantis bagi tiap pasangan suami istri, dikarenakan bertambahnya usia akan semakin membutuhkan perhatian yang diberikan sesama pasangan agar dapat mengurangi kesepian di masa lansia. Nah, beberapa penelitian yang dilakukan oleh Gupta dan kawan-kawan tahun 2015 mengungkapkan bahwa pasangan lansia masih memerlukan hubungan yang romantis yang diperlukan seperti saling mengasihi, saling menghormati, melakukan kegiatan bersama, saling peduli dan menerima kekurangan satu sama lain. Nah, selain itu juga Rahmiati dalam Pangribuan tahun 2016 mengungkapkan bahwa emosi dengan cara memberikan kasih sayang dan kelembutan dapat menimbulkan kepercayaan dalam satu hubungan. Dan yang kedua ada bentuk-bentuk percintaan yang dapat dilakukan lansia agar terjaga keharmonisannya. Di antaranya, yang pertama, ada kebersamaan dan menjalin komunikasi yang baik. Dalam hal ini akan menjadi lebih terjalin rasa kasih sayang dalam suatu hubungan. Berbagi waktu ketika melakukan aktivitas bersama akan mempererat hubungan. Sebagai contohnya, ketika ada dua pasangan lansia yang sedang menanam tanaman di halaman rumahnya bersama-sama. Yang kedua ada perhatian dan komitmen. Dalam menjaga suatu hubungan dengan saling perhatian satu sama lain yang akan memberikan kenyamanan, keterbukaan, dan menunjukkan rasa kasih sayang. Dalam hal ini, menjaga komitmen juga suatu hubungan yang dapat dipertahankan agar tercipta saling percaya satu sama lain. Contohnya, ketika istri menyiapkan pakaian untuk suaminya hendak bekerja. Sebaliknya, ketika suaminya mengantarkan istrinya ketika hendak pergi. Selanjutnya ada fisik atau perilaku romantis. Pasangan lansia di Indonesia kebanyakan tidak menunjukkan sikap romantis secara langsung karena berbeda budaya dengan budaya barat. Sebuah penelitian dari Markey tahun 2017 di negara barat yang mengatakan bahwa bentuk romantis yang diperlihatkan oleh pasangan lansia di taman yang sedang duduk saling berpegangan tangan, berpelukan, dan berbagi kasih sayang sambil berkomunikasi di antara keduanya. Oleh karena itu, perlu adanya perilaku romantis dengan sesama pasangan dari muda hingga tua nanti agar hubungannya semakin erat. Yang ketiga ada manfaat hubungan percintaan yang berdampak positif pada pasangan lansia. Di antaranya, yang pertama, dapat meningkatkan kualitas hidup. Biasanya dukungan sosialnya itu menjadi lebih baik. Dan yang kedua ada meningkatkan kesehatan fisik dengan berkurangnya penyakit tekanan darah tinggi, penyakit jantung, gula, dan sebagainya. Yang ketiga ada membantu meningkatkan fungsi kognitif, kayak semisal berpikir, mengolah informasi, maupun mengingat. Selain itu juga dapat mengurangi kecemasan, stres, dan depresi. Baik, selanjutnya ada pertemanan. Hubungan pertemanan pada lansia dengan berinteraksi sosial yang terjadi antara individu yang dapat membangun hubungan yang harmonis, saling menjaga, dan mendukung satu sama lain. Pertemanan pada lansia dapat mengurangi kesepian, membantu kesehatan fisik maupun mental, dapat menciptakan komunikasi yang baik dengan saling berbagi pengalaman. Nah, ada sebuah penelitian dari Samsudi tahun 2007 dalam melakukan peer group atau disebut teman sebaya dalam melakukan permainan kartu agar terciptanya saling bertukar pikiran dan cerita sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini ada macam-macam pertemanan lansia, di antaranya yang pertama ada pertemanan intim. Nah, pada masa usia lanjut, lansia membutuhkan dukungan teman dekat
untuk berinteraksi lebih, berbagi cerita pengalaman mereka yang berharga, yang menyebabkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Nah, pasti kan di mana pada pertemanan intim itu kan pasti seorang lansia kan pasti memiliki teman dekat, emang dari teman kecilnya, dari teman sekolahnya, apapun yang sampai sekarang masih berteman. Dan yang kedua ada pertemanan sosial. Hubungan pertemanan lansia di suatu organisasi atau grup untuk melakukan aktivitas bersama. Contoh, biasanya kan ada para lansia itu mengikuti organisasi muslimat, pengajian rutinitas, kegiatan sosial lainnya. Dan yang ketiga ada pertemanan tetangga. Hubungan baik dengan tetangga yang usianya sama. Pertemanan ini juga bisa dilakukan ketika sedang melakukan aktivitas bersama maupun sering berbagi makanan. Contohnya kayak misalkan kalau di ada suatu tradisi emang tuh tahlilan gitu kan, tahlilan atau yasinan tiap RT. Nah pasti di tetangga itu kan yang rumahnya dekat pasti kayak dikasih makanan gitu kan, kayak setelahnya biasanya ada yang tradisi kayak gitu. Dan yang keempat ada pertemanan keluarga. Nah dalam hubungan pertemanan keluarga itu biasanya kan seorang kakek atau nenek lansia kan memiliki cucu atau cicit gitu kan, jadi hubungannya tuh semakin dekat dan mereka tuh biasanya tuh lebih dekat, kayak saling bercerita pengalamannya atau saling bermain hal yang emang sedang disukai sama cucu-cucunya gitu. Oke, selanjutnya ada beberapa hal untuk menjaga pertemanan pada lansia. Diantaranya kan biasanya kan ada yang seorang itu pertemanannya utuh gitu kan, awet gitu. Nah yang pertama itu biasanya ada kegiatan sosial bersama yang tadi yang udah awal dijelasin, dimana ikut kegiatan kayak keagamaan kayak muslimat, fatayat, atau acara pengajian rutinan gitu. Terus yang kedua adanya empati dan saling mengerti. Contohnya misal diantara dua seorang lansia ini ada yang kesusahan, mereka tuh saling membantu gitu kan, kayak saling ngerti keadaannya. Dan yang ketiga kan ada rasa kepercayaan dan keterbukaan. Kan tadi yang udah dijelasin kan, contohnya lansia kan pasti memiliki teman karib gitu kan, teman dekat, dan mereka pasti ada rasa percaya dan terbuka gitu, saling bercerita tentang pengalaman hidupnya atau hal yang emang dirahasiain dan cuman teman karib yang tahu. Dan yang keempat, komunikasi yang efektif. Ini menjaga sebuah komunikasi interaksi antara sesama lansia gitu kan, seorang pertemanan. Nah dari komunikasi efektif ini tadi misal contohnya dari jarak yang jauh gitu, kita tetap seorang lansia itu tetap menjaga emang lewat HP gitu, kayak ngobrol sebatas menanyakan kabar atau hal lainnya gitu. Oke, baik, selanjutnya ada manfaat hubungan pertemanan yang berdampak positif pada lansia. Di antaranya yang pertama, memiliki dukungan sosial. Pasti ketika seorang lansia memiliki teman dan apalagi teman karib, pasti akan adanya memperkuat dukungan sosial seseorang lansia ini. Dan yang kedua ada membantu meningkatkan fungsi kognitif. Kan ketika melakukan sesuatu kegiatan pasti kan butuh berpikir, mengolah informasi maupun mengingat. Dan yang ketiga ada mengurangi rasa kesepian. Terus yang keempat, mengurangi stres dan kecemasan. Dan yang kelima, meningkatkan kesehatan fisik. Kayak tadi, mengurangi tekanan darah, gula, dan penyakit kronis lainnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.